Selamat datang dalam video edukasi kami yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, semangat bela negara, dan penguatan anti korupsi. Dalam video ini, kami akan menggali wawasan dan pengalaman dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan aparat negara, untuk mewujudkan Indonesia bersih dan jujur. Mencari narasumber dari instansi TNI. Bapak, saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Chandra Abdullah Pamara. Baik. Kebetulan saya sudah purnawirawan, pangkat kolonel. Dinas terakhir di RSPAD Gatot Subroto. Baik, Bapak. Nah, sekarang kami memulai untuk menanyakan pertanyaan ya, Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Baik, apa yang mau ditanyakan? Yang pertama itu, apa peran utama TNI dalam menjaga integritas bangsa dan mengaktualisasi nilai bela negara? TNI itu mempunyai tugas pokok, yaitu menjaga stabilitas negara. Itu baik gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Jadi intinya itu, tugas pokok TNI itu adalah menjaga stabilitas negara dari sektor pertahanan. Baik, Pak. Yang selanjutnya itu pertanyaannya itu, bagaimana strategi TNI dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif melawan korupsi? Sebetulnya di dalam aktif membahas gimana caranya supaya bahwa masyarakat dilibatkan untuk mengatasi korupsi. Pertama adalah belajar etika, bahwa yang namanya mencuri, mengambil hak orang lain itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, untuk itu TNI, apalagi sekarang yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dengan tegas sekali bahwa semua koruptor itu akan istilahnya dicari ataupun akan diambil. Ya. Nah, di dalam institusi TNI tersebut banyak program. Di antaranya adalah di situ ada yang namanya investigasi, melakukan auditor. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada anggaran TNI itu tidak semerta digunakan begitu saja. Di situ ada tim yang namanya tim pengawas, atau APIP ya, pengawas internal, baik itu. Kalau di TNI Angkatan Darat itu ada namanya, yang pertama itu adalah Irjen, yang namanya Irjen. Irjen itu yang diawali dengan misalnya kalau di institusi saya pribadi itu seperti misalnya dulu waktu saya masih dinas di RSPAD ataupun Puskesat itu ada namanya Irjen di situ ada diperiksa oleh Irjen TNI, kemudian oleh Menteri Pertahanan. Kalaupun itu misalnya anggarannya yang datang dari sana, di situ dilibatkan. Jadi semua program itu diawasi. Nah, selanjutnya bahwa tidak melibatkan itu saja, ada yang eksternalnya. Eksternalnya itu adalah dari BPK, Badan Pengawas Keuangan. Jadi semua anggaran yang datang itu nanti diperiksakan dari program kerja yang ada, dari RAD-nya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, dapatkah Bapak berbagi pengalaman nyata tentang keberhasilan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh institusi Bapak? Waktu saya dinas di RSPAD memang banyak kendala. Korupsi ini kayaknya mengakar ya dari semua lapisan. Entah siapa dulu yang menciptakan bahwa di semua institusi pemerintahan itu pasti ada peluang untuk melakukan sesuatu perbuatan tercela seperti korupsi itu. Tetapi kami, yaitu istilahnya nyata-nyata kita pernah kalau seandainya ada yang terlibat melakukan suatu korupsi tersebut, itu pasti di situ kan ada spam, kemudian juga ada dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada indikasi, contoh misalnya, saya pernah misalnya didatangi, kebetulan saya waktu itu lagi menjabat Kabaklok, jadi kepala bagian logistik, pada waktu itu ditawari dengan berbagai ini. Nah, baik Bapak, selain dari TNI, Bapak juga kan sebagai pendidik. Nah, sekarang kita akan mewawancarai atau podcast singkat terkait pertanyaannya tentang pendidik. baik. Bapak, bagaimana pendidikan tinggi dapat membantu mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila
sebagai landasan untuk memerangi korupsi? Baik, nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat istimewa, di mana kalau dikaitkan dengan untuk mengatasi korupsi, coba kamu bayangkan aja, kita lihat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap orang yang bertuhan tentunya pasti akan merasa takut, merasa malu kalau melakukan suatu keburukan, sehingga konotasinya itu sangat tepat sekali. Yang pertama, jadi intinya berketuhanan. Untuk melakukan sesuatu perbuatan tercela seperti korupsi itu tentunya dia sangat malu kalau misalnya terhadap Tuhannya, apapun agamanya, ya. Kemudian yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa manusia itu harus tahu etika, ya, etika. Makanya sebelum mencari ilmu itu harus punya etika dulu, etikus dulu. Ya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kalau kita misalnya, masa sih kita melakukan suatu perbuatan tercela, melakukan suatu korupsi bersama-sama? Persatuan Indonesia itu bukan untuk itu. Ya, persatuan Indonesia adalah untuk melakukan sesuatu hal yang baik, ya, atau sesuatu hal yang baik yang bermanfaat bagi semua, sehingga kalau kita bersatu akan menjadi suatu fondasi yang kuat, ya, akan utuh. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka-mereka yang rakus melakukan suatu istilahnya perbuatan tercela seperti korupsi itu bukan orang-orang yang adil. Dia mementingkan kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan golongannya, sehingga dia menyakiti orang lain. Adil itu artinya semua itu merasa nyaman, merasa enak, ya, tidak tersinggung, tidak tersakiti. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana Indonesia. Artinya apa? Ya, semua kegiatan-kegiatan, ya, itu harus ada aturannya, ya, ada aturannya. Semua itu ada regulasinya. Kita tidak boleh sembarangan. Makanya di dalam hal tersebut, misalnya aturan korupsi ada aturannya. Kemudian di dalam acara misalnya untuk Baik, selamat siang Kak. Siap. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai kakak mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa? Pak Adli. Kak Fadli dari universitas mana dan tingkat berapa? Saya dari Universitas Bakti Kencana, tingkat 2 di semester 3 di D4 dan Sosiologi. Selanjut ke pertanyaan pertama ya Kak, bagaimana penerapan kakak dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait integritas dan kejujuran? Mungkin cara menerapkannya itu menurut saya pertama bersikap jujur, kemudian sesuai nilai agama, kemudian berlaku adil dan transparan, jadi tidak saling menutupi gitu, nggak ada dusta. Baik, selanjutnya apa pandangan kakak mengenai peran generasi muda dalam memerangi korupsi? Pandangan saya di situ kayaknya ada edukasi itu seperti memberi kampanye anti korupsi melalui media atau komunikasi komunitas, dan juga ada teladannya tuh bersikap jujur dan berintegritas. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Kak, apakah ada pengalaman nyata yang pernah kakak alami terkait upaya membangun budaya anti korupsi di lingkungan kampus? Apakah ada pengalaman nyata yang pernah kakak alami terkait upaya membangun budaya anti korupsi di lingkungan kampus? Ada, kebetulan waktu itu saya jadi relawan anti korupsi. Jadi relawan anti korupsi itu buat mengawasi kebijakan pemerintah lokal melalui program magang. Waktu itu saya ikut magang juga. Baik, terima kasih ya Kang sudah menyempatkan waktunya. Ya. Mungkin saya tutup aja ya Kang.